Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini aku mau cerita yang judulnya Astana Ratu Anjani dari twitternya @mwv_mystic. Cerita ini merupakan cerita lanjutan dari kisah Rimbun. Ceritanya bisa kalian dengar atau tonton di video yang ada di pojok kanan atas. Oke, langsung aja berikut ceritanya. Kali ini saya, Rama, kembali ingin menceritakan salah satu pendakian yang paling berkesan yang pernah saya lalui. Pendakian ini terjadi pada tahun 2013 lalu, dengan lokasi di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pamulang 2013. Hari itu, saya seperti biasa berada di salah satu kedai saya. Dulu saya merintis usaha kedai kopi dan sering berada di sana untuk sekedar nongkrong atau mengarahkan barista-barista saya beberapa trik yang saya ketahui untuk membuat latte art. Setelah selesai melatih mereka, saya beranjak ke bangku kosong yang ada di sudut kedai ini. Di tangan saya ada sebuah novel paling fenomenal yang merubah wajah pendakian Indonesia, apalagi kalau bukan 5 cm. Melalui buku itu, dunia pendakian menjadi suatu hal yang prestis dan menarik. Padahal dahulu, kegiatan ini hanya digemari segelintir orang dengan tampang sangar dan gondrong, dengan konotasi buang-buang waktu. Saya mulai membaca novel yang sudah saya tamatkan lebih dari 5 kali itu ditemani piccolo buatan saya sendiri. Sampai ketika saat saya masih konsentrasi dengan bacaan saya, sebuah kecupan lembut mendarat di pipi saya. Refleks saya menengok ke samping. Di sana berdiri seorang perempuan dengan wajah sumringah. "Weh, Jono," kata saya sedikit berteriak karena kaget. Teriakan itu sukses membuat saya mendapatkan sebuah pukulan pelan di kepala saya. "Jani, Jani," ujar perempuan itu membantu saya membenarkan namanya. Saya bergeming sambil tertawa. "Gak mau, pokoknya Jono," kata saya enggan memanggil dengan nama asli perempuan ini. Jani lalu berpindah ke samping saya dan segera merebahkan tubuhnya di sofa panjang. Ia kelihatan kelelahan sambil terus menggerutu. "Ngapain lu kesini? Sana pulang lu ah, ntar sepi warkop gue kalau ada lu," kata saya bercanda. "Ogah, numpang tidur ya, antuk habis ngeskripsi, kayak tai kucing gak habis-habis," jawabnya. Tidak mempedulikan para barista dan beberapa tamu lain yang melihat tingkahnya sambil tertawa. Saya hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Jani. Saya bangkit dari sofa tersebut dan masuk ke bar. Saya buatkan untuk dia es coklat banana, minuman favorit Jani. Ketika saya kembali, Jani sudah standby duduk kayak anak kecil yang nunggu makan siang. Wajahnya sumringah sambil melihat ke arah es coklat pisang yang saya bawa. "Ye, sini minuman gue sini," kata Jani gak tahu malu. "Bentar, gue aduk dulu," kata saya sambil mencelupkan jari telunjuk saya ke minuman itu dan memutar-mutarnya di dalam. "Jorok banget lu, Mbok," teriak Jani sambil menarik minuman dari tangan saya lalu tanpa sungkan meminumnya. Seperti dua teman yang sudah lama gak ketemu, kami mengobrol bercanda dan saling ajak satu sama lain. Sampai akhirnya Jani hendak merencanakan pendakian. "Bo, Rinjani minggu depan yuk," ajak Jani. "Oga ah, bosen, baru tahun kemarin kan kesana. Kerinci aja yuk ah," kata saya. "Ya lu mah belagu amat, mentang-mentang udah 3 kali. Ayo dong Bo, temenin gua remedi nih," rengek Jani. Remedi adalah istilah yang dipakai para pendaki yang gagal muncak dan ingin mengulangi pendakiannya. Saya ragu, bagaimanapun saya sudah sangat ingin ke Kerinci waktu itu. "Ayo dong, gak kangen lu sama Pak Saat, tiket gua bayarin deh," rengek Jani sambil menoel-noel lengan saya. "Ya kalau Pak Saat ya jelas kangen lah. Tapi lu kenapa ngebet banget sih pengen remedi? Pengen ketemu kembaran lu, Ratu Anjani, di sana?" tanya saya. "Oh Bo," jawabnya cepat sambil ngangguk-ngangguk. "Ada, ya udah gue temenin." Akhirnya saya mengalah dan akan menemani Jani remedi ke Rinjani. Jani bersorak riang banget, kayaknya emang itu tujuan dia datang ke warkop saya hari itu. "Nah, yuk jalan," kata Jani tiba-tiba aja. "Lah, jalan kemana? Kan kata lu minggu depan," kata saya kaget. "Ke rumah gue lah, lu ngomong ke papa biar gue diizinin." "Yuk, Rimbun mau ikut juga, yuk," jawab Jani enteng sambil seakan-akan ngajak Rimbun. "Si monyet Rimbun izin," Jani menggeleng kecil lalu tertawa. Saya nggak tahu kenapa Allah mempertemukan saya dengan perempuan ini. Namanya Jani.
Kami bukanlah teman lama atau tinggal di tempat yang berdekatan. Pertemuan pertama kami terjadi sekitar setahun lalu saat saya berada di jalur Summit Rinjani. Rimbun yang saat itu sudah mengikuti saya tiba-tiba saja memberi kode agar saya berjalan ke salah satu spot di pinggir jalur utama. Rimbun kali itu seakan narik saya dengan wajah cemas yang awalnya saya nggak tahu karena apa. Karena posisi saya saat itu sebagai sweeper, saya sampaikan via handy talkie untuk rombongan di depan berjalan terus dan saya akan menyusul. Setelah aba-aba saya diterima rombongan, saya mengikuti arah yang ditunjukkan Rimbun. Ketika saya sampai di sana, saya mendapati seorang perempuan sedang duduk sendirian dengan tubuh menggigil kencang karena kedinginan. Mukanya pucat pasi. Saya hendak melangkah maju untuk menolongnya, tapi saya berhenti karena tiba-tiba saja saya teringat Sarah, sosok yang saya temui di pendakian dan saya tidak sadari adalah lelembut Gunung Salak. Saya melihat ke Rimbun saat itu dan Rimbun yang seakan tahu kekhawatiran saya berkata, "Tolonglah, dia manusia." Setelah diyakinkan Rimbun, saya mendekat lagi ke posisi perempuan itu. Setelah menyapa dan memohon izin untuk membantu, saya lalu menggendong perempuan tadi turun ke tenda tim saya di Pelawangan Sembalun. Sambil menggendong, saya kabari rombongan saya yang tadi sudah duluan melalui HT. Cek tim, sorry ya, gue harus balik ke Pelawangan duluan, ada yang hipo di jalur, nanti gue ceritain di bawah. Selamat bersanding di Astana Ratu Anjani ya semua, sorry gak bisa nemenin. Bang Yon, gue nitip anak-anak ya, hati-hati, pesan saya kepada rombongan di atas. Sesampainya di tenda, saya langsung memasukkan perempuan tadi ke dalam sleeping bag. Saya buatkan dia air hangat dan saya minumkan berkali-kali sambil mengusap-usap tangannya untuk mentransfer panas. Syukurlah, perlahan kondisinya mulai stabil dan suhu tubuhnya mulai menghangat. Saya kemudian berinisiatif membuat perapian kecil untuk menghangatkan lingkungan sekitar tenda. Saat itu, hari masih menjelang subuh karena rombongan saya berniat summit saat sunrise. Udah mendingan, saya tinggal ke depan bikin perapian sebentar ya, kata saya izin ke perempuan itu. Sama seperti yang sudah-sudah, semua ucapan saya hanya dibalas anggukan pelan. Hanya saja, kini ia sudah tersenyum tipis ke arah saya. Ketika sedang membuat perapian dan menyeduh susu coklat, tenda tempat wanita tadi saya taruh terbuka, dan dia nyembulin kepalanya keluar tenda. Kenapa keluar? Di luar dingin, dalam aja. Bentar, saya lagi bikin susu coklat. Diminum nanti ya, kata saya. I'm fine, jawab perempuan tadi. Itu kalimat pertama yang dia ucapkan sejak pertemuan kami tadi. Saya pun balik tersenyum dan bersyukur perempuan itu sudah sembuh dari hipotermianya. Setelah perapian jadi dan susu hangat siap, saya masuk ke dalam tenda dan sambil menawari susu tersebut. Perempuan itu nampak sudah sangat sehat. Lalu, masih sambil menggenggam gelas berisi susu coklat buatan saya, perempuan itu bilang, "Makasih ya mas, maaf. Saya jadi ngerepotin karena mas jadi gagal muncak deh." Ada nada sedih yang saya tangkap dari nada suaranya yang bergetar. "Oh, santai-santai, saya udah pernah muncak kok," jawab saya santai. "Oh iya, Jani," katanya singkat sambil mengulurkan tangannya ke saya. "Rama," jawab saya sambil menerima uluran tangannya. Menit-menit berikutnya kami habiskan buat ngobrol di depan perapian. Saya juga tanya kenapa dia bisa sendirian di sana, kemana teman-temannya dan yang lain. Jawaban Jani saat itu jujur bikin saya emosi dan semakin yakin kita harus cari orang yang tepat untuk teman mendaki. Jani bilang teman-temannya termasuk pacarnya tetap lanjut summit dan ninggalin dia di jalur setelah dia bilang dia nggak kuat dan mau balik. Itulah awal pertemuan saya dengan Jani. Dan sekarang Jani mengajak saya untuk ke Rinjani lagi, saksi pertemuan pertama kami berdua. Tapi sebelumnya saya ditumbalkan untuk dapat izin dari papanya Jani, Om Pri. Gak susah sebenarnya untuk saya dapatkan izin pergi berdua dengan Jani. Terlebih Om Pri tahu sayalah yang menyelamatkan nyawa anaknya setelah ditinggal si monyet. Panggilan Om Pri ke pacar Jani yang tega ninggalin anaknya hipo di pendakian tahun lalu. "Oke boleh, gue titip anak gue Ram," pesan Om Pri di akhir obrolan kami. Saya melirik ke Jani, senyumnya lebar. Remedinya akan jadi dan cita-citanya mencapai Astana Ratu Anjani akan terwujud dalam waktu singkat. Kami pun kembali ke warkop saya. Saat itu juga kami menyusun ROP untuk perjalanan kami ke Rinjani pekan depan. Tak lupa kami mengontak rekan-rekan kami yang ada di Lombok. Walaupun Jani kelihatan excited banget untuk pendakian kali ini, entah kenapa perasaan saya nggak enak. Lombok, seminggu kemudian.
Kami berdua mendarat di Lombok. Jani semangat banget waktu ambil carrier sama depek di bandara. Kami berjalan ke pintu keluar dan disambut oleh Bang Yon dan Lale Noni. Saya langsung memeluk keduanya dan memperkenalkan Jani. Bang Yon dan Lale Noni adalah warga asli Lombok yang dari dulu support saya setiap saya berkunjung ke Lombok. Saya mengenal keduanya saat kunjungan pertama saya ke Rinjani beberapa tahun sebelum pertemuan saya dengan Jani. Keduanya berumur 3 tahun lebih tua dari saya. Namun, Lale Nonik menolak saya panggil Kak, Lale saja katanya. Sementara Bang Yon juga ada di pendakian Rinjani saat saya menyelamatkan Jani waktu itu dan sudah kenal Jani. Tujuan pertama kali atas request saya adalah makan plecing kangkung Taliwang, lokasi yang tidak pernah saya lewatkan setiap kali berkunjung ke Lombok. Walaupun mungkin ada banyak plecing kangkung di Pulau Jawa, entah kenapa buat saya yang di Lombok ini terasa khas. Ya udah yuk, itu pacarmu suka plecing kangkung juga toh, kata Bang Yon sambil nunjuk Jani. Pacar? Idih, kata saya dan Jani hampir berbarengan. Bang Yon dan Lale Noni tertawa melihat tingkah kami. Kami berjalan terus ke arah parkiran mobil Lale Noni. Sepanjang jalan menuju parkiran, saya mengedarkan pandangan saya memperhatikan kondisi bandara dan hiruk pikuk di dalamnya. Pandangan saya tertuju pada sebuah sudut yang ada penari tradisionalnya. Sepertinya ini bentuk sambutan kepada tamu dan pendatang yang lazim ada di airport. Saya sempat menatap ke arah penari itu dan memperhatikan gerakannya, hingga tanpa sengaja tatapan kami saling bertemu. Penari tadi tersenyum ke saya dan saya yang salting segera mengalihkan pandangan saya ke arah lain. Bukan karena saya sombong atau wanita tadi tidak cantik. Saya refleks memalingkan muka karena senyum wanita tadi tidak bisa dikatakan ramah. Senyumnya lebih cocok disebut menyeringai, tajam, dingin, dan mengintimidasi. Saya mempercepat langkah saya hingga kami sampai ke mobil Lale dan tidak membicarakan apapun tentang penari tadi di sepanjang jalan. Singkat cerita, kami sampai di salah satu rumah makan legendaris di Cakranegara, Mataram. Sambil menikmati ayam taliwang dan plecing kangkung, kami ngobrol banyak seputar rencana pendakian dan kenapa saya tidak jadi ke Kerinci dengan rombongan saya yang biasanya. Di tengah obrolan, saya teringat penari yang saya temui tadi di bandara. Saya lalu mengatakan kepada Lale, bandara Lombok sekarang keren ya, ada tarian-tarian buat nyambut penumpang gitu, kata saya sambil lanjut menyuap nasi. Tarian yang mana dek? Tidak ada, jawab Lale ragu. Loh, tadi saya lihat kok pas kita jalan ke mobil ada penari pakai baju adat kayak permasyuri gitu, jelas saya dengan yakin. Salah lihat kayaknya kamu dek, jawab Lale Noni ragu. Saya bisa melihat kekhawatiran dan kebingungan dari raut mukanya. Saya refleks melihat ke arah Bang Yon, namun Bang Yon segera mengangkat bahu, tanda bahwa dia pun tidak tahu. Permaisuri apaan sih? Halusinasi aja lu Rembo. Gue nggak lihat apa-apa juga dari tadi di bandara. Kan gue yang mau ketemu Ratu Anjani, kok malah lu yang halu deh, kata Jani. Lale Noni segera melihat ke arah Jani dan menegurnya dengan halus. Hati-hati bicaranya dek Jani, nanti kamu beneran ketemu Ratu Mas Prawira lo, kata Lale sambil menyentuh tangan Jani. Jani menendang kaki saya di bawah meja lalu bertanya, kenapa? Karena dia tidak merasa ucapannya aneh-aneh dan salah. Saya mengangkat alis, tanda saya pun tidak mengetahuinya. Dek Jani memang kenapa ingin ketemu Ratu Anjani, tanya Lale Noni. Jani menghentikan makannya lalu melihat ke arah kami semua. Ia lalu mulai bercerita alasan kenapa ia begitu ingin bertemu Ratu Anjani. Papa Jani, Om Pri, pernah tinggal di Mataram. Om Pri semasa mudanya dulu sering main ke daerah Rinjani bareng teman-temannya. Namun suatu ketika Om Pri terpisah dari rombongan dan tersesat. Saat mencari jalan keluar dari rimbanya hutan belantara, Om Pri bertemu dengan seorang wanita yang berpakaian tidak lazim di zaman itu. Wanita ini lalu menemani Om Pri sampai akhirnya ia berhasil menemukan jalan untuk turun ke sabana bawah. Anehnya ketika itu juga wanita tadi izin pamit untuk kembali lagi ke atas. Saat ditanya siapa namanya dan tinggal di mana oleh Om Pri, wanita tadi mengaku bernama Anjani dan tinggal di sini, di Gunung Rinjani. Om Pri muda yang tidak begitu menangkap maksud wanita tersebut, lalu hanya mengiyakan dan meneruskan perjalanannya pulang tanpa berpikir aneh-aneh. Sesambanya di rumah, Om Pri dengan santai menceritakan kejadian tadi kepada Eyang, ibu dari Om Pri. Om Pri bercerita kalau tadi ia sempat tersesat dan beruntung bertemu seorang wanita bernama Anjani yang menuntunnya hingga sabana bawah. Mendengar hal itu, Eyang langsung bersujud syukur
dan dengan suara bergetar berkata, "Terima kasih Ratu sudah mengantarkan anak hamba pulang." Om Pri memperhatikan Eyang dengan bingung. "Kenapa Bu?" tanya Om Pri. Lalu saat itulah Eyang menceritakan tentang sang Ratu Anjani yang konon bersemayam di Gunung Rinjani. Kisah itu begitu berkesan dan pengalaman yang tidak terlupakan yang dialami oleh Om Pri tadi akhirnya menjadi alasan ia memberi nama Anjani kepada anak perempuannya. Hal itu sebagai bentuk rasa kagum dan terima kasihnya. Nah, karena itu aku kepengen banget bisa mendaki Rinjani, dan kalau bisa bertemu sama Ratu, aku mau bilang terima kasih juga sudah menyelamatkan Papa. Karena mungkin kalau saat itu Papa tersesat dan terjadi yang tidak-tidak, aku gak akan ada di dunia ini. Jelas Jani panjang lebar. Sebenarnya tahun baru Jani juga udah ngedaki Rinjani si Lale. Tapi bukannya ketemu sama Ratu, malah ketemu sama Rambo ini, katanya sambil mengejek saya. Masya Allah, ucap Lale Noni sambil sedikit tersenyum. Tapi Lale, emang bener ya Ratu Anjani itu salah satu tokoh penyebar Islam di sini? Ceritain dikit dong Lale, aku penasaran karena Papa nggak pernah ceritain full, pinta Anjani. Sepemahaman Lale, dari cerita orang-orang tua Lale sebegitu ya dek. Ratu Mas Prawira itu julukan dari Ratu Anjani. Beliau konon bangsawan dari bangsa jin dan diubah jadi bangsa kita, lalu dikembalikan lagi ke bangsa jin. Ketika beliau menjadi manusia, beliau punya dua saudara kandung, Raden Mas Abdul Malik dan Raden Mas Abdul Rauf. Beliau semua memang dikenal sebagai penyebar Islam di tanah Sasak ini, jelas Lale Noni. Saya dan Jani menyimak dengan antusias. Cara penyampaian Lale yang luas, namun juga dengan hati-hati membuat saya yakin Lale Noni memang seseorang yang cerdas. Belakangan, dari Bang Yon saya tahu, Lale masih keturunan bangsawan Lombok. Namun, Lale memilih menyembunyikan identitas kebangsawanannya dan berbaur sebagai masyarakat biasa. Seusai makan dan bercerita seputar Ratu Anjani, kami bergegas langsung ke Senaru. Tujuan awal kami ke Senaru adalah rumah Pak Saat. Pak Saat adalah warga lokal Semeru yang saya kenal waktu pertama kali naik ke Rinjani. Saat itu sepulang pendakian, saya melewati Sembalun, Senaru, dan sempat mampir di warung beliau. Pak Saat dan istrinya memiliki warung makan dan usaha souvenir kecil-kecilan di sana. Selain itu, di dalam warungnya terdapat sebuah kamar sederhana yang sering ia tawarkan secara cuma-cuma bagi para pendaki lokal untuk beristirahat. Saat pendakian pertama itu, saya sempat menumpang di kamar tersebut dan akhirnya kami menjadi akrab. "Assalamualaikum," sapa saya ketika tinggal beberapa langkah lagi sampai di warung Pak Saat. "Waalaikumsalam," sambut suara dari dalam warung. Tak lama muncul seorang bapak-bapak dari rumah itu dan melihat ke arah saya. Belum sempat bapak tadi menyadari saya langsung mengangkat sebuah kresek putih yang dari tadi saya tenteng untuk diberikan kepada beliau. "Ada pete nih," teriak saya sambil membuka tangan dan memeluk beliau erat. Pak Saat membalas pelukan saya dan tertawa renyah. Saya lalu mencium tangan beliau. Pak Saat mengelus-elus pundak saya sambil matanya memperhatikan bungkusan putih yang saya bawa. "Bu, ada anakmu nih," panggil Pak Saat pada istrinya, yang biasanya saya panggil Bu Saat. Tak lama keluar Bu Saat dengan tangan yang basah, lalu beliau lap ke bajunya sendiri. Wajahnya berbinar melihat saya dan kami pun berpelukan layaknya seorang ibu dan anak kandungnya. Kehangatan warung sederhana ini dan isinya membuat saya selalu rindu ke Rinjani untuk sekedar bertemu keduanya. Bang Yon, Lale, dan Jani yang tertinggal di belakang akhirnya menyusul. Bang Yon geleng-geleng kepala melihat kelakuan saya dan keluarga Pak Saat. Sementara Jani dan Lale tertawa tipis di sana. "Noni, Yon, ayo masuk," ajak Bu Saat yang memang juga sudah mengenal Lale Noni dan Bang Yon. Keduanya lalu menghampiri Bu Saat dan mencium tangan beliau. Ini satu lagi siapa? Masya Allah cantiknya," tanya Bu Saat ke Jani yang nampak malu-malu. "Kenalin, aku Jani Bu," sapa Jani sambil mencium tangan Bu Saat. "Jani, istrinya Rama?" tanya Bu Saat tanpa rem. Saya kaget, begitu juga Bang Yon dan Lale Nonek yang melotot sambil menahan tawanya. Sementara Jani wajahnya memerah karena malu. Bukan Bu, bukan," jawaban Jani canggung. "Doain aja dulu Bu," jawab saya membuat Jani semakin tenggelam dengan kecanggungannya. "Amin, pasti kami doain nak, ya kan Pak?" tanya Bu Saat ke Pak Saat yang dibalas dengan anggukan. Wajah Jani benar-benar sudah merah seperti tomat rebus karena menahan salting. Setelah semua masuk ke dalam warung, Jani berjalan lebih cepat lalu menghampiri saya dan berbisik, "Monyet."
Tentu saja saya tertawa dan lanjut masuk ke warung sambil melihat wajah Jani yang dibuat-buat seakan-akan kesal. Selepas sholat maghrib, kami semua makan nasi goreng pete buatan Bu Saat. Tentu saja pete yang dimasak adalah pete yang saya bawa di kresek putih tadi. Pete adalah makanan favorit Pak Saat yang selalu saya bawa dan kirimkan dari Pulau Jawa hampir setiap bulan kepada beliau. Selesai kami makan, Bang Yon mengajak saya dan Jani ke Sembalun untuk nanya kondisi sekaligus registrasi agar besok pagi-pagi buta bisa langsung trekking. Ya, karena tujuan kami memang Muncak. Kami ambil jalur Sembalun karena lebih dekat melalui jalur itu ketimbang Senaru. Namun, persis sebelum kami berangkat, kabar nggak enak itu datang. "Ram, anak-anak Unram batal naik, ada kegiatan kampus," kata Bang Yon ke saya. "Lah, jadi kita berempat doang nih Bang?" tanya saya. "Iya nih kayaknya. Gimana lu nya?" tanya Bang Yon lagi. "Ya udahlah lanjut aja nggak apa-apa, mau gimana lagi," kata saya pasrah. Belum selesai sampai sana, tiba-tiba saja Lele Noni keluar rumah dan menghampiri kami dengan wajah cemas. "Dek Rama, Dek Jani, Lale barusan dapat kabar duka. Kayaknya Lale harus balik ke Mataram malam ini. Maaf banget ya Dek, kalian ke Sembalun aja dulu buat registrasi pakai mobil Lale," ujar Lale sambil menatap kami satu persatu. Matanya memerah dan ada genangan air mata di sana. Sepertinya salah satu keluarga dekat Lale ada yang berpulang. Pikiran saya ruwet, ini alamat bakal mendaki berdua dengan Jani. Gak mungkin Lale pergi sendirian tanpa Bang Yon. Saya biasa mendaki dalam jumlah sedikit, tapi entah kenapa kali ini perasaan saya berkata bahwa akan ada hal buruk terjadi. Jani memandang ke arah saya dengan tatapan pasrah. "Bentar ya Jan, gue omongin sama Bang Yon dulu," kata saya sambil menarik tangan Bang Yon menjauh. Kami berdua berdiri tepat di gerbang masuk pendakian Senaru. "Bang, gimana?" tanya saya. "Lu gimana? Fisik aman gak?" tanya balik Bang Yon. "Fisik sih aman Bang, tapi gue gak tahu kenapa perasaan gue gak enak ya," kata saya dengan jujur. Lalu tanpa sengaja mata saya melihat ke arah gerbang masuk pendakian. Di sana berdiri seorang wanita dengan kulit yang sangat putih dan kontras dengan gelapnya malam. Wanita itu persis dengan yang saya lihat di bandara. Ia juga terus menari di sana dan tersenyum lebar kepada saya. Tidak, senyumannya tidak hanya lebar, tapi bibir wanita itu sudah sobek hingga hampir ke telinganya. Saya segera memalingkan muka ke arah Bang Yon lagi. "Sebenarnya ya Ram, jujur, sejak lo di rumah makan tadi bilang lo lihat penari di bandara, perasaan gue juga udah gak enak. Kayaknya emang ada yang ikutin kita, tapi gak tahu kenapa yang ini gue gak bisa lihat," jelas Bang Yon. Bang Yon memang salah satu orang yang memiliki kelebihan bisa melihat sosok tak kasat mata. "Lah, itu yang diomongin ada di gerbang," kata saya sambil menunjuk sosok penari itu dengan bibir. "Kampret, pergi lu," kata Bang Yon sambil memberikan gestur mengusir ke arah gerbang. "Ram," kata gua, "lo batalin aja deh," perintah Bang Yon. "Hah, gimana Bang? Gue gak enak sama Jani, udah jauh-jauh kesini masa batal? Fisik aman kok." "Cewek lo mana? Dari tadi gak kelihatan." "Rimbun." Gak tahu, terakhir bilang mau nemenin sih." "Yakin?" tanya Bang Yon ragu. "Ya gak tahu juga, kan gue bukan tuanya dia yang bisa nyuruh-nyuruh semau gue," jawab saya. "Ya udah gini aja deh, besok lo sama Jani tetap naik sesuai plan awal. Lusa gue nyusul, tapi usahain lusa siang kalian udah selesai summit, terus turun ke Segara dan ngecamp semalam di sana. Pokoknya jangan langsung naik ke Pelawangan Senaru. Gue susul lo ke Segara, besok paginya baru kita bareng-bareng naik ke Pelawangan Senaru. Langsung sikat turun ke Pasaat lagi, gimana?" Jelas Bang Yon panjang lebar. Beliau emang udah hafal banget dan memahami betul Rinjani. Saya mengangguk pelan berusaha memahami dan membayangkan skenario dari Bang Yon. "Nanti kalau lu ada kenapa-napa, pastiin jangan pisah sama Jani. Jangan maksain gerak. Lu berdua break aja atau ngecamp sekalian, paham?" tambah Bang Yon tegas. "Oke, paham Bang," jawab saya. Gue sebenarnya lebih khawatir sama Jani. Feeling gue gak enak sama dia. Tapi semoga aja cuma perasaan gue aja, kata Bang Yon. Setelah menyetujui skenario itu, saya dan Bang Yon menyampaikannya ke Jani, dan dia menyetujui rencana itu. Setelah persiapan dan rencana dirasa cukup jelas, kita bergegas ke pos pendakian TNGR di Sembalun. Halangan demi halangan kembali datang. Saya rasa ini semacam tanda dari Allah agar kami mengurungkan niat kami. Tapi kami tidak membaca itu sebagai sebuah pertanda. Ketika kami sampai di pos pendakian TNGR, kami mendapat kabar pendakian ditutup sementara.
Saya jelas protes, karena seharusnya penutupan pendakian diikuti dengan edaran resmi dan diberitahukan di media. Namun kali ini tidak. Penjaga juga mengatakan berbagai macam alasan penutupan, mulai dari ada acara upacara, jalur gempa minor, sampai sekedar menjawab arahan dari pusatnya. Nada bicara saya meninggi karena kesal dan hampir debat kusir dengan penjaga pos itu. Kalau saja Bang Yon tidak menahan saya dan meminta saya untuk sabar. "Ram, udahlah," kata Bang Yon sambil menarik saya untuk menjauhi pos registrasi. "Tapi Bang, gak profesional banget lah, masa kayak gitu? Harusnya ada info dulu gak sih kayak gini? Gak mikirin orang udah jauh-jauh datang keluarin banyak duit, tapi ketemu kondisi kayak gini," kata saya emosi. "Iya gue paham, tapi lo coba gak usah kebawa emosi gitu. Tenang lah Ram, kasihan si Jani sampai shock gitu lihat lo," kata Bang Yon sambil nunjuk Jani yang sudah terduduk sendirian di ujung teras pos dengan posisi nunduk. Saya lalu mendekati Jani. Awalnya saya kira Jani ketiduran atau kelelahan. "Jan, weh, bisa-bisanya ketiduran jam segini," kata saya sambil menepuk-nepuk pundaknya. Jani diam, matanya terbuka, tapi dia gak membalas candaan saya seperti biasanya. "Jani, lu gak apa-apa?" Tiba-tiba saya merasa ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda. "Kita pulang aja yuk Boh," kata Jani dengan merintih dan suara yang sangat pelan. "Pulang? Kayaknya Tuhan emang gak ngizinin gue kesini lagi. Padahal kan niat gue cuma pengen ketemu Ratu dan bilang makasih, gak lebih dari itu. Emang salah ya kalau gue pengen begitu sampai kita dipersulit gini?" Jani menatap mata saya dengan mata yang sudah basah. Saya bisa saja membantah Jani saat itu juga. Saya mau menjelaskan bahwa bertemu dengan makhluk halus tidak semudah itu dan akan ada efek samping yang kita rasakan. Tapi sekarang bukan saatnya untuk ceramah. "Emang lu bisa lihat mereka, Jan?" tanya saya. "Enggak sih, Bo." "Terus?" "Ya setidaknya gue bisa samit, bisa sampai ke istananya walaupun mata gue nggak bisa lihat atau rasain. Terus gue mau bilang makasih di sana. Cukup itu aja, Ram. Gue nggak ngotot harus ketemu tatap-tatapan, enggak. Tapi kalau gue bisa ketemu langsung itu lebih bagus," ungkap Jani. Mendengar kalimat itu seketika saya merinding, seakan ada dorongan yang buat saya merasa harus mewujudkan permintaan Jani walaupun saya tidak ada hubungannya sama hal itu. "Jan, lu tunggu sini, gue akan coba sebisa gue, tapi lu janji di atas nanti lu gak boleh pisah dari gue, deal?" "Tapi gimana caranya? Kan pendakiannya ditutup, Bo." "Bawel, janji sama gue, lu gak akan pisah dari gue." "Iya, gue janji." Saya masuk lagi ke pos tadi dengan kepala yang lebih dingin. Saya merendahkan nada bicara saya ketika masuk dan meminta maaf atas perlakuan saya tadi yang saya akui terbawa emosi. Selama saya dan Jani berbicara tadi, sepertinya Bang Yon bercerita banyak dengan si penjaga pos. Jika tadi saya mencoba bernegosiasi dengan emosi, kali ini saya mencobanya dengan memohon agar diizinkan summit walaupun hanya 1 malam dan keesokannya turun. Saya juga menjelaskan latar belakang Jani sampai begitu berniat bisa summit di Rinjani. Saya juga menjamin keselamatan kami berdua selama pendakian. Setelah mengucapkan banyak alasan dan jaminan bahwa saya mampu, akhirnya petugas itu melunak. "Ya udah, ini hitung-hitung kamu temannya Yon." Dan Yon bilang dia yang tanggung jawab. Dari saya persilahkan, tapi saya nggak bisa tanggung jawab apa-apa selama kamu di atas. "Besok pagi kamu kesini dulu, terus naik. Lusa kamu udah harus turun lewat sini lagi. Nggak boleh lintas Senaru," jelas petugas itu. Saya dan Bang Yon menyimak dengan wajah sumringah karena merasa ada titik terang. "Kalau nanti kalian ketemu petugas di atas dan disuruh turun, langsung ikut turun, jangan ngeyel. Kalau ditanya, bilang aja kamu sudah ke pos tapi tidak ada petugas. Bilang aja kamu udah catat nama kamu dan temanmu, dan pura-pura nggak tahu kalau pendakian lagi ditutup," tambahnya. Saya menyimak sambil mengangguk-anggukkan kepala. "Gimana? Bisa dikondisikan? Persiapanmu udah lengkap?" tanya petugas itu lagi. "Bisa, makasih banyak Pak, aman semua lengkap. Sekali lagi saya minta maaf sama perbuatan saya sebelumnya," kata saya sambil menjabat tangannya. Saya keluar pos dengan perasaan lega dan menyiapkan kejutan buat Jani. "Jan, jadi nih kita ketemu Ratu Anjani," kata saya dengan senyum lebar. "Gak usah kasih harapan deh, Mbok." "Lah, serius?" tanya Bang Yon sono. Mata Jani yang awalnya sayu dan lemas seketika terang dan bersemangat. "Hah, serius, Bo?" Saya anggukin kepala dan Jani tersenyum riang sekali. "Nah, gitu dong, itu baru Anjaniku," kata saya lega melihat Jani sudah bersemangat lagi. Rinjani, kami datang kembali. Setelah mengantongi izin dan prosedur naik besok, saya, Jani, dan Bang Yon kembali ke rumah Pak Saat.
Saat masih di mobil dan melintasi gerbang Senaru, penari itu berlenggak-lenggok lagi dalam kegelapan. Senyumnya begitu lebar dan licik dari wajahnya yang tidak simetris. Malam itu juga kami berpisah dengan Lale Noni dan Bang Yon. Jani izin masuk kamar duluan untuk istirahat, sementara saya masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Saat. Tak sampai 1 jam kemudian, kami memutuskan untuk tidur. Saya menggunakan sleeping bag dan tidur di depan kamar. Pak Saat sempat nyuruh saya untuk masuk sekamar dengan Jani, tapi saya menolaknya. Baru akan memejamkan mata dan masuk ke dunia mimpi, sayup-sayup saya mendengar suara musik tradisional yang berbisik di antara keheningan malam. Lalu di sela-sela musik itu saya mendengar suara wanita bernyanyi. Saya tidak paham keseluruhan bahasanya. Namun yang saya tangkap adalah salah satu kalimat terakhirnya. Selamat datang kembali, datanglah untuk pulang, pulang selamanya. Itu adalah lirik terakhir yang saya ingat sebelum akhirnya saya terlelap. Saya terbangun pukul 3.30 dini hari. Setelah minum air putih hangat, saya beranjak keluar kamar untuk stretching dan menghirup aroma pagi Senaru. Ketika mengedarkan pandangan ke sekeliling, saya menemukan banyak kelap-kelip kekuningan yang saya yakini adalah kunang-kunang. Namun lama-kelamaan, kunang-kunang itu berkumpul ke satu titik dan membentuk siluet si penari. Suara musik semalam pun kembali dan sosok itu bersenandung. Selamat datang di keabadian. Sosok wanita tadi lalu melayang dan terbang mengarah ke rumah Pak Saat. Saya buru-buru masuk dan membangunkan Jani dengan alasan persiapan packing. Saya tidak ingin mengacaukan impiannya ini dengan gangguan semacam itu. Seusai sholat subuh, saya dan Jani pamit ke Pak dan Bu Saat. Hati-hati ya nak, jangan lepas wudhu, sarapannya jangan lupa dimakan biar kuat, pesan Pak Saat kepada kami sambil diiringi pelukan hangat. Saya sengaja memilih berangkat pagi-pagi agar tidak kepanasan selama perjalanan sampai pos 1. Karena trek ke sana berupa padang rumput terbuka tanpa pohon rindang. Begitu sampai di pos yang saya kunjungi semalam, saya bertemu dengan penjaga pos yang sama. Setelah melalui beberapa pengarahan, kami memulai pendakian berdua, hanya saya dan Jani di Rinjani yang sedang ditutup dari pendakian. Sepanjang perjalanan Jani benar-benar ceria. Apapun yang ia lihat dan rasakan, dia ceritakan secara lisan kepada saya. Jangan cepet-cepet jalannya, santai aja. Simpan tenaga buat bukit penyesalan, pesan saya. Iya, jawabnya masih dengan wajah yang sumringah. Di tengah perjalanan, kami berpapasan dengan bapak yang sepertinya hendak pergi ke ladang dari pagi-pagi buta. Sebagai ramah tamah, saya menganggukkan kepalanya pelan sambil mengucapkan permisi kepada beliau. Bapak itu membalasnya dengan senyuman. Namun pandangannya tidak fokus. Sesekali ia melihat ke saya, lalu melihat ke Jani. Tiba-tiba ia menghampiri saya. Hati-hati ya nak mendakinya, sepertinya ada yang mengawasi kalian. Ini, bawa untuk jaga-jaga, ndak usah dikembalikan, ambil buat kalian, ujar bapak itu. Ia lalu menyerahkan kertas yang dilipat segitiga ke saya dan Jani. Awalnya saya ragu untuk menerimanya, tapi atas dasar segan dan menghormati perhatiannya dari bapak itu, kami menerimanya dan berterima kasih. Setelah berpamitan, kami lanjut jalan. Tak jauh setelah bapak tadi, Jani akhirnya berkomentar. Apaan nih bu? Gak tahu, jimat kali. Lah, kalau jimat kenapa lo terima? Bukannya lo gak percaya beginian ya? Gue lebih ke ngehargain aja sih Jan. Gue masih gak percaya beginian kok sampai sekarang, jawab saya. Beberapa langkah setelahnya, saya menepuk Jani yang jalan begitu bersemangat tanpa lihat kiri kanan. Jan, lihat deh, kata saya sambil menunjuk ke arah timur. Mata Jani terbuka sangat lebar dan terpaku tanpa berkata apapun. Sunrise di kaki Rinjani, Jan, kata saya lagi. Untuk beberapa saat, Jani hanya diam sambil memandangi pemandangan indah itu. Setelah itu, ia berbalik mendekati saya dan memeluk saya tanpa aba-aba. Makasih ya, Mbok. Idih, apaan sih lu? Pakai meluk-meluk najis, kata saya bercanda sambil mendorong tubuhnya pelan. Sayangnya momen indah dan romantis itu dirusak seketika dengan siluet hitam yang bergerak-gerak seperti penari. Lalu telinga saya kembali mendengar senandung nyanyian-nyanyian yang saya tidak tahu bahasanya. Gila, ini udah mau subuh loh, baru sampai sini udah 2 kali nampakin diri, kata saya dalam hati. Jan, buruan dikit yuk jalannya, ajak saya sambil narik tangan Jani. Lah, tadi nyuruh pelan-pelan, sekarang buru-buru, labil lo ah, udah nurut aja bawel. Sekitar 2 jam lebih perjalanan, kami sampai di pos 1. Kita break sebentar sekedar ngelurusin kaki. Saya tanya ke Jani mau sarapan di pos ini atau di pos 2, dan Jani memilih di pos kedua saja. Saya keluarin tumbler yang isinya kopi.
Saya nyeruput itu sambil menangin hamparan ciptaan Tuhan di hadapan kita. Hamparan padang rumput hijau dengan latar langit biru dihiasi awan-awan putih seperti kapas. Kita nggak berbicara apapun. Kesibukan kami berdua saat itu hanya memandangi langit yang tidak kunjung membuat kami bosan. "Udah Jan?" tanya saya ke Jani memecah keheningan kami. Jani mengangguk. "Yuk lanjut, udah lapar gue," kata saya sambil memasang lagi carrier. Beberapa waktu kemudian di tengah perjalanan Jani meminta saya untuk berhenti sejenak. "Bo, dengar suara itu nggak?" "Suara apaan?" kata saya malas sambil meneruskan pendakian. "Ih, dengerin dulu, masa lu nggak denger?" Saya memasang pendengaran saya dalam hati, lalu Jani tertawa keras dan berlari menjauh, sementara saya yang sudah keberatan carrier hanya bisa mengucap Jani dengan teriakan, "Najis, cakap-cakap kentutnya bau banget." Saya meneruskan pendakian dan bisa menyusul Jani lagi. Saat itu Jani diam dan seakan memberi kode ke saya untuk memasang telinga lagi. "Halah, kentut lo lagi kan?" kata saya. Enggak, ini beneran, lo dengar suara kuda nggak?" ujar Jani serius. Saya terdiam hingga suara nafas kami bisa terdengar. Dan Jani benar, ada suara ringkikan kuda samar-samar terdengar saat itu. "Tuh kan ada, suara apa ya tuh?" "Jadi takut gue," cemas Jani. "Kayak suara kuda sih, tapi siapa yang masih naik kuda hari gini?" Tapi Jan, jangan-jangan itu suara kereta kencananya Ratu Anjani, Jan," kata saya dengan wajah dibuat-buat. Saya tahu ada banyak kuda liar yang merumput di daerah sana. "Ah bu, jangan bercanda ah," rengek Jani. Namun tiba-tiba tanah mulai bergetar dan terdengar suara deru langkah kuda yang mendekat. Kami saling bertatapan satu sama lain. "Kabur Jan, lari!" Saya dan Jani tanpa berpikir panjang berlari sekuat yang kami bisa setelah sadar ada beberapa kuda liar yang berlarian ke arah kami. Kami berlari masuk ke arah hutan kecil. Setidaknya ini akan melambatkan kuda itu karena keberadaan pohon-pohon di sini. Beruntung kami berhasil menghindari kuda-kuda itu. Kami beristirahat sambil mengatur nafas yang tersengal-sengal. Tanpa kami sengaja, kami saling pandang satu sama lain dan refleks kami berdua tertawa. "Seumur-umur naik gunung baru ini gue dikejar kuda," kata saya di sela-sela nafas yang masih ngos-ngosan. "Iya sama, baru ini gue ngerasain dikejar kuda, biasanya cowok," canda Jani. Setelah beristirahat dan minum sejenak, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Perjalanan dari pos 1 dan pos 2 biasanya saya tempuh dalam waktu kurang dari setengah jam. Tapi karena sepanjang jalan Jani berulah, dia ngoceh dan gak berhenti bercanda sepanjang perjalanan. Hal itu membuat perjalanan molor hingga hampir 1 jam. Akhirnya kami sampai di pos 2 pukul 8.13, meleset setengah jam dari perkiraan saya di awal. Kami langsung sarapan dengan bekal yang disiapkan pas saat. Biasanya pos 2 ini ramai dengan para pendaki, namun karena kondisi pendakian sedang ditutup, pagi itu hanya ada kami berdua di sana. Hal ini jadi pengalaman baru buat saya, mendaki Rinjani sehabis musim hujan, waktu lagi ijo-ijonya dan gak ada orang lain selain saya dan Jani di sini. Saat sedang asik menikmati sarapan, tiba-tiba saya mendengar suara deru motor. "Mampus dah, kayaknya Ranger," kata saya. Jani menatap saya dengan khawatir, namun saya segera bilang, "Tenang aja, kalau emang Ranger nanti gue negoin lagi. Setidaknya kita bisa ngecamp semalam di Pelawangan Sembalun, gak apa-apa kan lo nya?" katanya gue ke Jani. Wajah Jani yang tadi terlihat khawatir lantas cerah lagi dan sumringah. Ia menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Gak apa-apa bu, kalaupun nanti disuruh turun juga gak apa-apa, kita udah janji di bawah tadi. Gue bisa sampai sini aja udah seneng banget kok bu," kata Jani tenang. Entah kenapa ketika Jani bilang begitu, saya justru semakin ingin memperjuangkan pendakian ini. Saya mau wujudin impian Jani menginjakan kakinya di atap Nusa Tenggara ini. Beberapa menit kemudian dugaan saya terbukti. Sebuah motor menghampiri kami dengan mengangkut 2 orang. Satu menggunakan seragam yang saya duga adalah Ranger dan satu lagi berkaos biasa tanpa bawa tas. "Selamat pagi mas, kakak," sapa pria berseragam itu. "Pagi pak," jawab saya sambil beranjak bangun dan menjabat tangan keduanya. Jadi mengikuti hal yang sama. "Betul dengan Mas Rama?" tanya Ranger itu. "Betul pak." "Maaf ya Pak, sebelumnya kami lancang naik ke sini. Saya sudah koordinasi sama petugas di base camp dari semalam. Beliau sebetulnya berat memberikan kami izin, tapi akhirnya dibolehin dengan catatan cuma ngecamp semalam terus summit dan turun lewat Sembalun lagi. Terus katanya kalau ketemu Ranger dan disuruh turun ya harus nurut. Kebetulan kita lagi sarapan Pak. Nanti setelah selesai sarapan kami langsung turun ya Pak."
kata saya panjang lebar, padahal Ranger itu cuma nanya saya ramah atau bukan. Ranger itu tersenyum lalu menepuk pundak saya. Terima kasih mas buat kejujurannya, ujar Ranger itu. Iya sama-sama pak, harus dong pak, kami juga nggak mau kenapa-napa di atas sana gara-gara bohong. Oh iya pak, udah sarapan pak, ini kebetulan sarapan kami lebih. Sarapan dulu yuk pak, ngopi juga ada pak, aman. Saya mulai lanjutin strategi negosiasi dengan bikin lawan saya nyaman dulu. Sudah nggak usah repot-repot, saya harus balik piket ke base camp. Saya cuma mau mastiin ini bener Mas Rama temannya Bang Yon sama Pak Saat kan? Iya bener Pak. Yang tahun lalu ikut bantu evakuasi pendaki perempuan yang hipo kan ya? Tanya Ranger itu lagi. Oh iya bener Pak, ini anaknya nih Pak yang kedinginan sendirian ditinggalin pacarnya, kata saya sambil ngacak-ngacak rambut Jani. Jani tersenyum simpul karena malu. Orang-orang masih ingat kejadian hipo dia tahun lalu. Nah ini ceritanya dia mau remedi pak, tapi yang nggak tahu ternyata pas sampai sini begini kondisinya. Lanjut saya mulai coba narik simpati Ranger itu. Ranger itu mengangguk pelan ketika saya kasih penjelasan sambil matanya menyisir kondisi fisik saya, Jani, dan perlengkapan yang kita bawa. Memang rencana awalnya gimana? Tadinya mau ngelintas ke Senaru pak, cuma ya karena lagi begini udah pasti batal sih. Saya ngikut aturan aja pak, biar aman, kata saya memelas. Oh betul-betul, kata Ranger itu. Saya merasa Ranger ini mulai bersimpati dengan keadaan saya dan Jani. Melihat adanya buying signal, di situ saya mencoba pakai ilmu marketing saya. Kira-kira kalau saya izin ngecamp semalam, 2 malam aja di Pelawangan boleh kan ya pak? Kasihan juga nih anak, udah jauh-jauh masa tidurnya di rumah Pak Saat doang, kata saya. Saya sengaja akhiri dengan tawa agar Ranger itu tidak merasa kami membangkang. Ranger itu memperhatikan saya dari ujung kepala sampai kaki, seperti membaca saya. Anak marketing ya, bisa aja negonya, katanya sambil tersenyum. Iya pak, jadi boleh kan ya pak? Janji deh pak, nggak samit, pinta saya lagi, meminta konfirmasi. Tiba-tiba Ranger itu ngeluarin sebuah surat dari kantongnya dan nyerahin ke saya. Surat yang saya kira adalah surat denda yang nantinya harus saya tanda tangani. Udah nggak usah nego-nego saya, nggak bakal mempan. Saya juga dulu lama di marketing, ilmumu itu udah kebaca sama saya mas, ungkap Ranger tadi sambil tersenyum lebar. Merasa siasat saya terbaca oleh Ranger ini, saya cuma bisa senyum getir dan pasrah kalau memang diusir saat ini juga. Itu surat izin pendakian kamu, saya yang tanda tangan langsung, saya yang tanggung jawab. Hadiah dari saya karena kamu udah 2 kali bantu evakuasi. Kamu boleh summit, boleh ke Segara, boleh ngelintas ke Pelawangan Senaru. Kalau kamu ketemu petugas di sana, kasih ini aja surat itu. Kalau udah turun ke Senaru, kasihin ke petugas basecamp di sana ya, ujar Ranger itu. Saya sontak membuka surat yang ia berikan, dan benar, isinya merupakan surat-surat pernyataan izin pendakian yang sudah ditandatangani. Tapi untuk bisa lanjut, syaratnya ini, kalian harus ditemani Pak Mahlin, beliau warga sini. Jangan jauh-jauh dari beliau. Saya sudah komunikasi juga sama Yon, dia sibuk banget hubungin saya dari semalam. Dia titip pesan, jalanin plan awal, nanti dia nyusul kamu di Segara. Paham kan ya? Tanya Ranger itu kepada saya. Saya mengangguk paham. Ya weh, saya pamit dulu, hati-hati, jangan lupa berdoa. Pak Mahlin minta tolong ya, pesan Ranger itu menutup penjelasan panjangnya. Saya cuma melongo seakan gak percaya sama apa yang barusan saya dengar. Betapa Allah lewat Bang Yon, Pak Saat, dan Bapak Ranger ini begitu baik sama saya dan Jani. Saya harus berterima kasih kepada keduanya. Saya tersadar dari lamunan saya dan segera mengucapkan terima kasih berkali-kali ke Ranger itu. Begitu pula dengan Jani. Saya bisa melihat kelegaan sekaligus wajah bahagianya mengetahui tidak ada lagi kekhawatiran. Setelah berpamitan dan mengenalkan Pak Mahlin, Ranger itu kemudian pergi dengan motornya. Setelah tinggal kami bertiga, saya berkenalan dan mengobrol dengan Pak Mahlin. Ternyata beliau berasal dari Senaru. Lebih tepatnya beliau adalah kenalan Pak Saat. Pak Saat lah yang meminta tolong beliau untuk menyusul saya dan Jani sekaligus meminta bantuan Ranger untuk mendapatkan izin. Secara kebetulan, Ranger yang ditemui Pak Saat dan Pak Mahlin adalah Ranger yang juga dihubungi Bang Yon. Saya takjub dengan segala skenario Tuhan Yang Maha Esa kepada kami. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Kali ini saya berpesan ke Jani untuk jangan banyak berhenti kecuali sudah capek, apalagi di depan jalurnya sudah mulai menanjak. Kalau lebih lambat lagi bisa-bisa kami kesorean sampai di Pelawangan Sembalun. Pak Mahlin memaksa untuk membawakan barang-barang kami. Awalnya kami menolak karena segan, namun beliau memaksa karena merasa aneh jika pendaki tanpa membawa apapun.
Akhirnya saya kasih karir saya ke Pak Mahlin, sedangkan Depek Jani saya yang bawa sementara. Jani hanya menyandang travel bag kecil. Kurang lebih 2,5 jam berikutnya kami sampai di pos 3. Saya sengaja minta rest di sini untuk mempersiapkan mental dan fisik sebelum memulai pendakian gunung yang sebenarnya. Saya cek kesiapan masing-masing. Jani aman, dia masih kuat dan ngerasa fit. Pak Mahlin jangan ditanya, sepertinya tidak lelah sama sekali dan bahkan beliau merokok di pos 3. Kami istirahat setengah jam sambil menyeduh kopi dan teh. Sejenak saya memandangi bukit yang sudah ada di depan mata saya. Bukit Penyesalan. Kami tiba. 4 jam 20 menit berikutnya akhirnya kami tiba di Pelawangan Sembalun. Kami disambut dengan danau Segara Anak dengan Gunung Baru Jari di tengahnya. Danau ini juga dikelilingi barisan bukit Pelawangan Sembalun dan Senaru dengan tebing-tebingnya yang kehijauan. 12 jam perjalanan serasa impas dengan apa yang ada di hadapan kami saat itu. Jadi selamat datang kembali di tempat kita pertama kali bertemu, Jani. Jani tersenyum ke arah saya. Cie yang dulu ditinggalin pacar sampai kedinginan, saya merusak saat-saat yang harusnya romantis itu seketika. Resek, manis dikit ke gue nape, protes Jani. Mas Rama, kita mau buka tenda di mana? Tiba-tiba dari belakang Pak Mahlin memanggil saya. Saya menghentikan gurauan dengan Jani dan mulai mengorientasi medan. Suasana yang sepi dan cerah membuat saya lebih leluasa memilih spot. Akhirnya saya menunjuk sebuah titik yang cukup landai dan berjarak beberapa meter dari lokasi kami berdiri. Kami berjalan ke sana selama beberapa menit dan mendirikan tenda di sana. Setelah tenda berdiri dengan bantuan Pak Mahlin, kami segera bongkar logistik yang kami bawa. Semua logistik langsung saya berikan kepada Pak Mahlin karena beliau menawarkan diri untuk memasak, walaupun akhirnya kami mengeroyok proses masak itu bersama-sama. Menu makan saat itu adalah nasi goreng tanpa kecap, dadar kornet, tahu sumedang, lalapan, dan sambal buatan Pak Mahlin yang rasanya masih bisa saya ingat sampai sekarang. Enak banget. Setelah perut kenyang, saya di lokasi yang masih melihat danau Segara Anak yang sangat indah. Jani menyusul saya dan duduk pas di sebelah saya. Kami sama-sama mengagumi keindahan alam yang dimiliki Indonesia dan bersyukur kami dilahirkan di sini. Tiba-tiba saja Pak Mahlin beranjak ke dekat kami, lalu beliau bertanya, Mas Rama, saya boleh tanya? Ya, nanya apa ya Pak? Jawab saya. Tujuan Mas Rama naik kali ini untuk apa Mas? Tanya Pak Mahlin dengan wajah serius. Berbeda dengan yang beliau tunjukkan selama perjalanan. Hah? Oh, ini, saya nganterin Jani. Katanya dia mau ketemu Ratu Anjani langsung, kata saya sambil menunjuk Jani. Saya lalu menceritakan sedikit latar belakang Jani hingga kenapa dia mau mendaki demi sekedar mengucapkan terima kasih. Pak Mahlin menyimak cerita saya dan Jani sambil sesekali menganggukkan kepala, namun tidak memberikan komentar apapun. Setelahnya beliau tidak menanyakan hal itu lagi dan berbagi pengalamannya seputar pendakian Rinjani yang pernah beliau lakukan serta obrolan ringan lainnya. Obrolan kami berlangsung hingga tanpa terasa senja pun tiba. Seusai sholat maghrib berjamaah, kami mulai merencanakan kegiatan 2 hari ke depan. Pak Mahlin menolak untuk muncak, alasannya udah bosen katanya. Mau gak mau hanya saya dan Jani yang akan summit. Jujur saja, saya cukup ragu untuk summit berdua saja, apalagi dengan wanita. Saya berharap ada pendaki nekat lain yang berhasil menembus pos jaga dan menyusul kami untuk setidaknya jadi barengan ke atas. Perkiraan saya jam 2 dini hari nanti saya dan Jani akan melanjutkan perjalanan. Perkiraan sampai di puncak sekitar jam 9-an dan turun jam 10. Estimasi sampai ke Pelawangan Sembalun di jam 1 siang dan turun ke Segara sebelum senja. Sekaligus ketemu sama Bang Yon kalau jadi nyusul. Besok paginya sekitar jam 8 kita naik ke Pelawangan Senaru, istirahat buat pandangin Astana Ratu Anjani dari sisi lain, lalu bablas turun sampai rumah Pak Saat. Setelah rencana sudah saya anggap matang, saya izin tidur kepada Jani dan Pak Mahlin. Tak lupa saya minta dibangunkan jam 8 malam karena saya belum sholat isya. Setelah masuk tenda, tak lama saya tertidur, namun di tidur itu, saya mendapati mimpi yang aneh. Saya bertemu dengan penari itu lagi. Kali ini sosok penari itu menampakkan wujudnya hanya beberapa meter di depan saya dan Jani. Posisinya melayang di atas Segara Anak. Sosok ini tidak diam, dia meliuk-liuk seperti menari, namun dengan gerakan yang mengerikan. Wajahnya pun tidak enak dilihat. Posisi mata kanan dan kirinya tidak lurus dan bibirnya miring. Tiba-tiba saja Jani keluar dari tenda tanpa mengatakan apapun.
Pandangannya kosong dan melangkah lurus ke arah penari tadi. Bersamaan dengan Jani yang makin mendekat, gerakan penari itu semakin kencang dan brutal. Saya lalu beranjak dan memegangi tangan Jani. "Jani, jangan!" teriak saya. Namun Jani tidak mengacuhkannya sama sekali. Tangan Jani terasa keras sekali dan saya bahkan terseret olehnya. Jani semakin dekat dengan bibir danau, sementara saya masih terus berusaha menahan tubuhnya dengan berbagai cara. Tetapi tetap saja, justru saya yang terseret oleh kekuatan Jani yang bertambah berkali-kali lipat. "Percuma, kawanmu sudah jadi milik saya." Tiba-tiba saja sosok penari itu berbicara. Secara fisik wujudnya memang seperti perempuan muda, namun suaranya sudah seperti nenek-nenek yang parau. "Lo ngapain temen gue, ha? Balikin Jani sekarang juga," kata saya berteriak penuh emosi. "Kembalikan, tidak bisa, dia harus ikut saya sekarang juga untuk menebus kesalahannya." Saya tertegun. Kesalahan? Kesalahan apa? "Kamu manusia lemah, tidak usah ikut campur. Kamu jelas bukan tandingan kami semua." Tambah sosok itu angkuh. Tiba-tiba saja saya terpental dari Jani yang sudah hampir di bibir danau Segara. "Jani!" Saya teriak sekuat-kuatnya, tapi sia-sia. Jani terus berjalan ke tengah, menghampiri penari tadi yang semakin menggila, hingga akhirnya Jani menghilang tenggelam di Segara Anak. Plak, plak, plak. 3 buah tamparan mendarat di pipi saya. Bu, bangun, kenapa lo?" Sayup-sayup suara Jani menyadarkan saya. Perlahan-lahan saya membuka mata. Di kanan sudah ada Jani yang menatap saya dengan wajah khawatir. Sementara di kiri sudah ada Pak Mahlin yang juga menatap saya. "Kenapa, Jan?" tanya saya bingung. "Lah, lo yang kenapa, Bu?" Ngigo sambil manggil-manggil gue, ungkap Jani. "Ah, gue ngigo ya? Iya nih, tadi gue mimpi buruk, Jan." "Mimpi apa kok sampai manggil-manggil nama gue?" kata Jani. "Gue mimpi nikah sama lu, masa?" "Ngeri," jawaban saya berbohong. Tentu saja jawaban itu dijawab dengan sebuah tamparan di pipi saya. Saya sengaja tidak menyampaikan yang sebenarnya. Saya khawatir itu adalah sebuah firasat dari setan yang nantinya akan memperburuk keadaan jika Jani mengetahuinya. "Ayo mas, syukur kalau nggak kenapa-napa. Makan dulu biar kuat muncaknya," ajak Pak Mahlin. Saya keluar tenda dan dihadapkan dengan hidangan tahu campur yang masih ngebul. Katanya Mbak Jani, "Mas Rama suka banget tahu campur, jadi tadi kita masak ini. Saya cuma bantu-bantu aja, yang masak Mbak Jani. Belajar masak buat calon suami," katanya, ujar Pak Mahlin sambil tersenyum penuh arti. Saya melihat ke arah Jani, dan benar saja wajahnya sudah memerah lagi mendengar ucapan Pak Mahlin. Pak, bukan gitu, maksudnya belajar masak buat calon suami yang nantinya, bukan Rama yang jadi calonnya," kata Jani meralat ucapan Pak Mahlin. Saya dan Pak Mahlin tertawa melihat kecanggungan Jani. Jangan GR lo, Mbok," bentak Jani kesal. Kami pun makan masakan itu dengan lahap. Sesekali kami mengobrol seru satu sama lain. Namun momen makan tahu campur malam itu terganggu dengan kehadiran si penari dari salah satu pohon di sana. Sosok itu lama-kelamaan mendekat, matanya bergerak tidak stabil, namun terlihat melihat ke arah satu orang, Jani. Saya mulai cemas. Saya yakin mimpi tadi adalah tanda dan petunjuk bahwa ada hal lain yang terjadi di sini, sehingga sosok ini terus muncul sejak kami menginjakan kaki di pulau ini, dan Jani adalah penyebabnya. Tapi apa dan kenapa? Saya juga tidak tahu. Saya harus menginterogasi Jani. Apa kesalahan yang sudah ia perbuat? Baru ingin memulai percakapan, saya melihat ke arah Pak Mahlin. Saat itu pandangan Pak Mahlin bukan melihat ke arah saya, makanan, ataupun Jani. Tapi Pak Mahlin melihat ke arah pohon tempat sosok itu sekarang berada. Wajah Pak Mahlin terlihat marah namun juga cemas. "Udah, cuekin aja Pak," kata saya kepada Pak Mahlin. Pak Mahlin terlihat tidak siap ketika saya mengatakan itu. Ia kaget dan sontak bertanya, "Loh, Mas Rama?" "Udah dari semalam itu Pak, gak tahu kenapa," jelas saya seadanya. Jani kebingungan karena percakapan saya dan Pak Mahlin. "Mas Rama, saya boleh ngomong berdua sebentar?" tanya Pak Mahlin. "Gak boleh, saya gak mau ditinggal sendirian." "Ada apa Pak, Bu?" tanya Jani semakin penasaran. Saya memandang Pak Mahlin ragu. Saya khawatir Jani akan tersugesti dan tidak nyaman. "Yakin lu mau denger Jan?" tanya saya. "Iya," jawabnya singkat. Akhirnya saya memutuskan untuk menceritakan semuanya, sekaligus mengkonfirmasi mimpi saya tadi, apa yang sudah Jani perbuat. "Oke, jadi gini Jan, sejak kita sampai di bandara hingga detik ini, ada sosok wanita penari yang mengikuti kita. Dia tadi muncul di mimpi gue dan sekarang dia ada di sini. Awalnya gue mikir ini pikiran gue aja, tapi barusan Pak Mahlin juga lihat dan gue nggak tahu apa penyebabnya dia ikutin kita.
jelas saya secara hati-hati. Jani terdiam, berusaha mencerna apa yang saya sampaikan. Mas Rama, Mbak Jani, sosok yang Mas Rama lihat itu penunggu di sini. Saya khawatir tujuan kemunculannya ini kurang baik. Saya udah sadar kehadiran dia dari tadi. Makanya saya tanya tentang tujuan Mas Rama dan Mbak Jani kesini sebenarnya apa. Benar hanya remedi atau ada maksud lain, selidik Pak Mahlin yang ternyata sudah menyimpan kecurigaan kepada kami. Saya melihat ke arah Jani. Bagaimanapun pendakian ini adalah ide dan permintaannya. Gestur tubuh Jani berubah. Ia terlihat tidak nyaman dan takut. Saya bisa menangkap itu karena saya tahu Jani tidak begini kalaupun saya menceritakan cerita horor. Jan, lo tahu kan, gue bela-belain batalin ke Kerinci sama anak-anak demi bisa nemenin lo dan jagain lo di sini. Boleh nggak Jan? Jujur, tolong jujur sama gue. Sebenarnya apa alasan lo pengen banget remedi kesini? Bener cuma mau bilang terima kasih atau lo ada maksud lain? Gue nggak mau kita semua kenapa-napa karena salah satu dari kita nyembunyiin sesuatu. Jelas saya sambil menatap Jani dalam-dalam. Jani diam, menunduk dan menghindari kontak mata langsung dengan saya maupun Pak Mahlin. Saya dan Pak Mahlin diam, menunggu Jani siap untuk berbicara dan menceritakan kemungkinan hal yang disembunyikan dari kami. Tiba-tiba Jani merogoh kantong celananya dan mengeluarkan sebuah batu berwarna putih. Kita bertiga diam. Suasana hening dan seketika saya ingat batu merah delima, tempat tinggal Rimbun. Dan saya merasa batu ini pun sama dengan batu merah delima Rimbun. Batu itu adalah rumah dari sosok penari yang mengikuti kami. Dan Jani ada dalam bahaya. Jani masih nunduk, dia cuma menunjukkan batu itu tanpa melihat ke arah kami. Astagfirullah, kata Pak Mahlin. Saya refleks mengambil batu itu dari tangan Jani. Saya melihat ke arah sosok penari di belakang Jani, matanya langsung berpindah ke arah tangan saya. Senyum lebar dan mengerikan tersungging di bibirnya. Saya tidak mempedulikan sosok itu dan kembali beralih ke Jani. Jan, ini apa Jan? Tanya saya ke Jani dengan menahan emosi. Jani menghela nafas panjang. Saya bisa dengar ia menangis sedikit terisak. Gue nggak tahu apa itu, Mbok. Itu batu gue temuin sebelum kita ketemu di atas. Gue waktu itu jalan sama cowok gue, terus tanpa sengaja gue nemu batu putih. Kata salah satu teman gue, batu putih di Rinjani itu maknanya kita disambut sama sang Ratu Anjani. Karena senang dan bisa buat kenangan, gue simpen batu itu. Tapi setelahnya gue ngerasa dingin dan lemes. Karena cowok gue kesel, gue dikit-dikit berhenti. Akhirnya gue suruh cowok gue duluan aja. Dan gue standby di lokasi itu. Jelas Jani panjang lebar. Saya baru mendengar kisah lengkap ini dari Jani. Selama ini saya hanya tahu dia ditinggalkan oleh cowoknya aja. Dan gak tahu perihal batu dan lain-lain. Jani melanjutkan ceritanya. Terus ketika mereka udah ninggalin gue ngerasa makin lemas dan dingin. Tapi di mata gue ada banyak dayang-dayang yang ngelilingin gue sambil nari-nari. Karena takut gue ngeringkuk sampai akhirnya lu dateng, Bo. Selama gue belum bisa ngomong, gue ngerasa diikutin dari atas sampai bawah. Pas di base camp, gue dengar suara yang seakan muter-muter di kepala gue. Suara itu bilang, kamu sudah ambil sesuatu yang bukan milikmu. Kalau kamu tidak kembalikan itu saat purnama, saya akan ikuti kamu seumur hidup, jelas Jani. Sejak itu gue selalu ngerasa diikutin sesuatu yang gue gak bisa lihat, Bo. Karena itu gue ajak lu kesini. Gue mau ketemu Ratu Anjani sekaligus balikin batu putih ini. Gue gak tahu purnama itu kapan dan apa maksudnya. Tapi gue ngerasa gue emang harus balikin ini. Maafin gue, Bo. Maafin saya juga, Pak Mahlin. Kali ini Jani memandangi kami dengan mata yang sudah dipenuhi air mata. Jani langsung memeluk saya dan terus menangis terisak. Saya dan Pak Mahlin membiarkan Jani menumpahkan seluruh tangisannya. Kondisi seperti ini sudah tidak kondisif untuk melanjutkan pendakian. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Dalam pikiran saya, kali ini kita hanya akan mendaki dan selesai, bukan berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Di tengah kebingungan itu, saya ingat kami belum sholat Isya. Kami sholat berjamaah dan dilanjutkan zikir. Selama sholat berlangsung, dari arah belakang terdengar cekikikan tawa sosok penari tadi yang terkesan mengejek kami. Saya zikir terus-menerus dengan memejamkan mata, meminta petunjuk Allah atas permasalahan yang kami hadapi saat ini. Ketika saya membuka mata, Rimbun muncul dalam wujud wanita berbaju kerajaan. Namun wajahnya tidak dalam bentuk baik. Pak Mahlin kaget dengan kemunculan Rimbun dan beristighfar dengan cukup keras. Namun saya segera tenangkan beliau bahwa Rimbun ada di pihak kita.
dan memberikan gestur bahwa saya mengenal Rimbun. Rimbun kemudian melayang ke arah sosok penari, dan seperti terlihat percakapan yang saya tidak tahu membicarakan apa. Mulut keduanya tidak bergerak sama sekali. Saya memilih melanjutkan zikir bersama Jani dan Pak Mahlin. Tak lama Rimbun kembali ke sisi saya dan berkata, "Dia penjaga mustikanya. Dia minta batu tadi dikembalikan ke tempat ditemukan. Suruh temanmu meminta maaf dan setelah itu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi," ujar Rimbun. Awalnya saya berpikir ini akan mudah. Kami tinggal mendaki ke atas, mencari lokasi di mana saya dan Jani bertemu, lalu menaruh batu putih itu di sana. Selesai. Namun Rimbun belum selesai. Tapi dia minta hanya satu orang saja yang boleh mengembalikan, tambah Rimbun. Pak Mahlin yang juga bisa mendengar ucapan Rimbun kaget. Begitu juga saya yang tidak mengira ada syarat seperti itu. Mata saya memandang Jani yang masih terpejam sambil membaca zikir. Saya nggak mungkin biarin dia mendaki sendirian ke atas, apalagi dengan membawa batu ini. Nggak mungkin, harus ada cara lain. Apa nggak ada cara lain? Nggak boleh berdua aja, banding saya ke Rimbun. Saya sudah mencoba menawar, namun mereka hanya mengizinkan satu orang saja. Saya tidak bisa berbuat banyak karena ini wilayah mereka, dan ini juga karena temanmu yang percaya hal-hal musyrik seperti itu, pungkas Rimbun. Saya pusing. Ini adalah urusan Jani karena kesalahan yang dia perbuat. Namun di sisi lain, saya nggak sanggup biarin dia naik sendiri. Saya khawatir jika dia melakukannya, ini akan jadi kali terakhir saya bisa melihat Jani dan mimpi saya waktu di Segara Anak kemarin menjadi kenyataan. "Kalau berduanya sama kamu apa boleh?" tawar saya lagi ke Rimbun. Rimbun melayang lagi ke arah penari tadi, lalu berbalik kembali. Saya diizinkan ikut, namun hanya mendampingi, tidak boleh ikut campur. "Kalau begitu, biar saya yang kembalikan," ujar Pak Mahlin tiba-tiba. Jani yang dari tadi merem seketika melek karena suara Pak Mahlin, namun ia tak tahu kenapa. Saya, Pak Mahlin, dan Rimbun refleks melihat ke arah sosok penari itu. Dia tertawa dan menyeringai tinggi sekali, lalu ia menggeleng dengan patah-patah dan kemudian menunjuk ke arah saya. "Oke, gue yang balikin," jawab saya tegas sekaligus menantang balik. Pak Mahlin kaget, begitu juga Jani. Bedanya Jani kaget karena bingung atas apa yang sedang terjadi. "Bo, ini kenapa sih? Kenapa jadi lo yang balikin? Ini kan urusan gue." "Gue gak apa-apa kok, gue gak mau libatin lo lebih dari ini," ujar Jani coba menahan saya dan mulai menangis lagi. Rimbun bergerak ke hadapan saya dan bertanya, "Rama, kamu yakin?" Saya ngangguk. Saya yakin Allah akan selalu melindungi hambanya jika tujuan sang hamba baik, dan kuasa Allah lebih besar ketimbang mereka semua. "Udah Jan, biar gue aja beresin ini. Lu nggak tahu apa yang sedang lu hadapin sekarang. Lo baik-baik di sini sama Pak Mahlin. Pak, titip Jani ya," kata saya ke Jani dan Pak Mahlin yang keduanya nampak khawatir. Jani lalu kembali memeluk saya dan menangis jadi-jadinya tanpa melepaskan pelukannya. "Maafin gue, Mbok, maafin gue banget. Gue nggak tahu bakal sampai kayak gini, Mbok. Maafin gue," ucap Jani di sela-sela tangisnya. Iya, ini jadi pelajaran buat pendakian-pendakian lo berikutnya ya." Pak Mahlin menyiapkan segala perlengkapan yang saya butuhkan, sementara saya menyiapkan fisik saya dengan pemanasan ringan. Tidak lupa saya mengantongi batu putih tadi ke saku jaket saya. Perhitungan saya, perjalanan bolak-balik akan menghabiskan waktu 6 jam. Jika tidak ada kendala berarti saya bisa sampai di lokasi tenda ini sekitar jam 4 subuh esok hari. "Pak, kalau perhitungan saya benar dan lancar, saya bakal sampai di sini lagi jam 4 pagi. Nanti kita turun lewat Sembalun aja," pesan saya kepada Pak Mahlin. "Oh iya Jan, lo nemu batunya nggak jauh dari posisi kita ketemu kan? Gue bakal taruh seperkiraan gue ya dari titik kita ketemu," tanya saya ke Jani yang dibalas dengan anggukan. "Ya udah, saya jalan dulu. Doain saya ya, Pak Mahlin. Kalau sampai jam 9 pagi saya belum turun, Bapak sama Jani bisa tolong turun duluan ya Pak." Pak Mahlin tahu harus gimana. Tambah saya ke Pak Mahlin yang beliau balas dengan anggukan. "Makasih banyak Pak, maaf jadi ngerepotin." Saya menghadap Jani dan berpesan, "Jan, doain gue ya." Tapi Jani langsung memeluk saya kembali. "Bo, hati-hati, sekali lagi maafin gue. Sampai bikin lo harus begini, gue harap dia ada di sana," ucap Jani. "Mbok, sebelum semua telat, gue sayang sama lo sejak lo nyelamatin gue waktu itu," ujar Jani dengan wajah tanpa bercanda. Tapi bagi saya itu adalah pengakuan yang bikin saya ketawa, dan karena salting Jani melampiaskannya dengan nyubit saya.
Saya awali langkah pertama saya menuju summit sendirian dengan bismillah. Malam itu di Astana Ratu Anjani menjadi summit terhening yang pernah saya lalui dari pengalaman bertahun-tahun saya mendaki gunung. Rimbun memang mengikuti saya, namun posisinya cukup jauh dari saya. Hal ini selain agar kekuatan saya tidak terserap olehnya, Rimbun juga terikat janji kepada si penari selaku tuan rumah lokasi ini. Si penari juga mengikuti kami dengan melayang beberapa meter di depan saya sambil terus tertawa. Setelah 2 jam perjalanan, saya memutuskan untuk istirahat sebentar. Fisik saya mulai terkuras setelah dari pagi belum benar-benar bisa istirahat. Sambil beristirahat, saya mengeluarkan batu putih itu dan memandanginya. Rasanya kehidupan saya selalu bersinggungan dengan hal-hal seperti ini sejak Rimbun mengikuti saya. Namun ternyata keputusan saya mengeluarkan batu itu adalah tindakan yang salah. Suasana hening yang dari tadi saya rasakan tiba-tiba saja berubah riuh dan ramai. Lambat laun, satu demi satu lelembut penghuni Rinjani menampakkan dirinya di hadapan saya. Jangan bayangkan yang muncul adalah pocong, kuntilanak, atau genderuwo yang biasa kalian temui di cerita-cerita horor pada umumnya. Sosok yang hadir saat itu benar-benar berbeda dan terus membekas di ingatan saya sampai sekarang. Bahkan ketika saya mengetik kalimat ini, ada satu jin yang muncul di samping kiri saya. Wujudnya berwarna kulit biru tua, matanya hanya satu berwarna hijau, dan letaknya nggak simetris di tengah, tapi agak ke pinggir dan miring ke kiri. Ia memiliki tanduk satu di tengah. Telinganya runcing, dengan telinga kanan lebih tinggi dari yang kiri. Sosok ini nggak punya hidung dan bibir, tapi memiliki gigi. Giginya kuning bertaring dan rambutnya tipis jarang-jarang. Sementara di depan saya ada satu jin berwarna hitam legam, bahkan lebih pekat dari gelapnya malam. Matanya ada 2, berwarna merah tanpa pupil dan memiliki 2 tanduk merah juga, tapi tidak sejajar. Tanduknya bertumpuk depan belakang, muncul dari sela-sela rambut yang lebat. Ia memiliki taring 2 yang panjang, sebelah kiri lebih panjang dari sebelah kanan. Satu jin lainnya muncul di sebelah kanan saya berwarna ungu gelap. Sekeliling matanya hitam pekat, tapi matanya sendiri warnanya ungu muda, nggak bertanduk. Tapi telinganya panjang banget, rambutnya lebih pendek keriting. Bibirnya tebal dan maaf sumbing. Posisinya juga nggak simetris, agak ke kanan dari letak bibir manusia. Taringnya cuma satu yang nongol keluar, sisanya mirip-mirip. Selain dikelilingi oleh sosok-sosok itu, Rimbun yang ada di kejauhan pada saat itu juga nunjukin wujud yang sama yang pernah saya lihat di mimpi saya. Wujud terburuk namun juga wujud sebenarnya Rimbun. Nyali saya seketika ciut, bahkan nyaris hilang. Saya nutup mata saya dan mulai bersikir dengan suara yang agak dikeraskan. Sementara suara ramai dan berisik terasa terus mengelilingi saya. Suara seperti orang bergumam, sebagian lagi seperti orang mengobrol, namun tidak saya pahami bahasanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lisan saya terus saya usahakan melantunkan zikir padanya. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain berharap lindungan darinya. Di sela-sela suara riuh itu, saya mendengar sebuah suara lantang yang membuat suara lainnya hening seketika. Ini dia manusia lemah, manusia laknat yang mau bersekutu dengan kita, manusia yang akan menemani kita di neraka, ujar suara yang saya tidak tahu wujud maupun asalnya. Mendengar suara saya diremehkan seperti itu, entah keberanian dari mana, saya membuka mata saya dengan emosi. Saat itu saya melihat ke sekeliling saya, dan mereka semua memang berkumpul mengerubungi posisi saya istirahat. Namun, tidak ada yang berani mendekat sejangkauan saya. Demi Allah, saya bukan manusia yang seperti itu, bentak saya balik sambil bangun dan meneruskan perjalanan saya. Makhluk-makhluk di sekitar saya memberi saya jalan untuk meneruskan summit. Namun mereka terus menertawai saya dan berlalu lalang di hadapan saya. Nampaknya mereka memang mau memecah konsentrasi saya berzikir dan menimbulkan rasa cemas dan takut dalam hati saya. Alhamdulillah, Allah memberikan saya kekuatan saat itu sehingga saya mampu terus melangkah maju. Walaupun jumlah lelembut gunung yang muncul sudah tidak bisa saya hitung lagi saking banyaknya. Ini jadi kali pertama perjalanan summit yang tidak bisa saya nikmati sebagaimana biasanya. 2 jam setelahnya, saya sampai di lokasi yang menurut perhitungan saya adalah lokasi saya bertemu Jani dulu. Sebenarnya saya tidak begitu ingat lokasi persisnya. Saya hanya mengandalkan insting dan estimasi lokasi saya mendaki saat itu terhadap waktu tempuh pendakian.
Badan saya saat itu udah hampir mencapai batasnya. Saya menggigil sejadi-jadinya, bahkan untuk sekedar mengambil batu di saku saja sudah sangat berat dan sulit. Ketika batu itu saya keluarkan, lelembut tadi kembali berkerumun dan mengelilingi saya. Wujudnya semakin rusak, aneh, dan mengganggu. Jumlahnya yang banyak dengan tampilan yang selama ini tidak pernah saya bayangkan membuat nyali saya seketika ciut kembali. Sosok-sosok itu masih belum berani mendekat, namun aura mereka seakan mengerumuni saya dengan berbagai macam bentuknya. Tenaga saya terkuras, nafas saya sesak, kepala saya pusing luar biasa. Sepertinya tekanan ini bertambah parah ketika saya mengeluarkan batu ini. Saya menaruh batu putih tadi di tepian tebing lalu berjalan lagi menjauh dari lokasi itu. Di tengah beban dan tekanan yang begitu menyakitkan itu, satu hal yang buat saya pikirkan adalah sholat taubat. Berharap dengan itu saya bisa terlepas dari segala gangguan ini. Saya lalu tayamum membentangkan alas seadanya dan mulai bertakbir. Di bawah terang bulan purnama, di 2/3 malam, dalam dekapan Rinjani, dan di tengah kepungan lelembut gunung, saya melaksanakan sholat taubat, tahajud, dan witir. Saya pasrah, apapun yang akan terjadi pada saya setelah ini, saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Suara bising dan riuh terus mengelilingi saya selama saya sholat. Sampai akhirnya saya mengucap salam tahiyat akhir witir. Tiba-tiba semuanya hening. Hanya ada desir angin dan seluruh makhluk tadi sudah menghilang dari pandangan saya. Saya refleks sujud syukur. Allah sekali lagi sudah membantu saya menghadapi hal di luar akal sehat yang saya alami. Setelahnya saya makan bekal yang sudah disiapkan Pak Mahlin. Walaupun jujur perut saya menolak untuk makan, namun saya paksakan mengunyah roti dan coklat batang untuk energi saya turun kembali ke camp. Rimbun juga tidak lagi dalam mode tempurnya. Ia sudah berwujud wanita kerajaan cantik seperti dulu. Saya kemudian turun dengan hati-hati. Saya harus menjaga kesadaran saya dan bertahan dengan kondisi fisik saya yang sebenarnya sudah mencapai batasnya. Beruntung mata saya sudah terbiasa dengan gelap plus dibantu bulan purnama yang menerangi jalan sehingga saya bisa berjalan lebih cepat. Namun ternyata badan saya memang tidak sekuat itu. Berkali-kali saya terpeleset dan jatuh karena kaki yang sudah tidak mampu bertahan lagi. Namun saya coba bertahan dan melanjutkan perjalanan. 2 jam berjalan, saya sampai di batas vegetasi Pelawangan Sembalun. Tinggal beberapa turunan dan belokan, saya akan sampai di tenda, ketemu Jani dan Pak Mahlin. Merebahkan badan saya dan paginya ke Segara ketemu Bang Yon. Saya nggak boleh nyerah di sini, tapi Allah punya rencana lain. Pada satu turunan, saya terpeleset karena salah mengambil pijakan. Saya terguling ke depan mengikuti kontur tanah dan kepala saya terbentur batang edelweiss. Itu hal terakhir yang saya ingat sebelum semuanya gelap. Hal pertama yang saya lihat saat membuka mata adalah langit-langit ruangan yang agak kusam. Saya coba menggerakkan badan, namun muncul perasaan nyeri yang amat sangat. Badan saya terasa kram sepenuhnya. Saya memejamkan mata saya dan menghela nafas panjang. Saya melihat ke sekitar dan menemukan Jani berada di sisi saya. Dia tidur dengan posisi duduk di lantai sambil menggenggam tangan saya dan tangan saya dijadikan bantal untuk kepalanya. Saya menggerakkan sedikit jari saya yang lantas disadari Jani dan sontak membuatnya terbangun. Kami saling menatap satu sama lain cukup lama, dan kilauan air mata mulai terlihat di mata Jani. Sebuah kecupan halus mendarat di bibir saya. Ciuman itu bertahan beberapa detik. Pipi saya sampai basah oleh air mata Jani. Untuk sepersekian detik kami hanyut dalam suasana itu. Udah jangan lama-lama, nanti aja di hotel, ejek saya sambil menepuk pundak Jani. Jani menjauhkan wajahnya dengan mimik kesal dan menampar kepala saya yang ternyata diperban. Sakit monyet, bentak saya ke Jani. Lo yang monyet otak mesum, itu kecupan sayang bukan nafsu, bantah Jani. Kami kemudian kembali larut dalam tawa kami. Tawa kami yang keras sepertinya mengundang Pak Mahlin, Bang Yon, dan Lale Noni untuk masuk. Wah, jagoan kita udah bangun, kata Bang Yon seraya memeluk saya. Saya balas pelukan hangat itu dengan erat walaupun tangan dan badan saya masih ngilu-ngilu. Berikutnya giliran Mahlin dan Lale yang bergantian memeluk saya. Suasana terasa begitu haru buat saya. Saya pasrah kalau tadi adalah kali terakhir saya bisa hidup dan bertemu mereka. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya hidup dan berkumpul kembali dengan orang-orang ini. Setelah semuanya berkumpul, saya minta diceritakan apa yang sudah terjadi pada saya. Pak Mahlin kemudian ceritain semuanya. Ketika saya tidak juga muncul, ketimbang turun, Pak Mahlin memilih naik menyusul saya dan mendapati saya tengah terbaring pingsan di jalur pendakian. Beliau mengevakuasi saya ke tenda, namun tidak kunjung sadar.
Akhirnya saya digendong Pak Mahlin sampai ke base camp, sementara semua perlengkapan ditinggal di atas. Beruntung saat dicek oleh petugas medis di base camp, tidak ada cedera serius yang saya alami. Pak Mahlin lalu menghubungi Bang Yon dan Lele Nonik untuk mengabari kabar saya. Semua Pak Mahlin lakukan sendirian. Selesai cerita, mata saya tidak mampu menahan air mata yang sudah menggenang. Pak Mahlin adalah cara Allah menyelamatkan saya. Saya cium tangan beliau dan memeluk beliau erat-erat. Saya membayangkan bagaimana Pak Mahlin menggendong saya menuruni jalur pendakian dengan logistik terbatas dan waktu yang secepat mungkin demi keselamatan saya. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Isak saya sambil terus memeluk Pak Mahlin. Setelah semua dirasa cukup membaik dan saya bisa berjalan normal, kami langsung berangkat ke rumah Pak Saad. Alhamdulillah, saya cuma mengalami lecet dan beberapa memar. Sesampainya di rumah Pak Saad, kami bercengkrama dan saling bercerita perjalanan di atas kepada sang pemilik rumah. Kami sengaja menutupi kejadian yang baru saja saya alami agar Pak Saad dan Bu Saad tidak khawatir dan nantinya kami merepotkan mereka. Keesokan harinya, saya berpamitan dengan Pak Saad, Bu Saad, dan Pak Mahlin. Saya menciumi tangan mereka satu persatu dan berpamitan. Untuk Pak Mahlin, saya berkali-kali mengucapkan terima kasih dan kembali memeluk beliau sambil menangis. Pak Mahlin, terima kasih. Saya nggak tahu gimana jadinya kalau nggak ditolong Bapak, bisik saya di sela tangis yang sudah tidak bisa saya tahan. Nggak apa-apa Mas Rama, apa yang saya lakuin nggak ada apa-apanya dibanding yang udah Mas Rama lakukan buat Mbak Jani. Saya salut sama Mas Rama, ujar Pak Mahlin sambil mengusap-usap punggung saya. Pak Saad sepertinya bingung dengan kalimat kami barusan, namun beliau tidak bertanya lebih jauh, setidaknya selama kami masih berada di sana. Sepanjang perjalanan pulang di dalam pesawat, Jani gak berhenti menggenggam tangan saya. Sesekali kami saling menatap dan tersenyum, sisanya kami diam merenung dan hening. Terlalu banyak hal yang tidak akan kami lupakan di pendakian kali ini. Setelah pendakian Rinjani ini, saya memutuskan untuk vakum sementara dari dunia pendakian. Bayangan kejadian di luar nalar yang saya alami selama menjajaki Astana Rantu Anjani benar-benar membekas di pikiran saya. Saya yang biasanya melihat gunung dari keindahan alamnya, kini memandangi gunung dengan hal lain yang menyelimutinya. Puasa pendakian saya akhirnya pecah di tahun 2014 saat salah satu teman saya meminta tolong nge-backup dia untuk mendaki Gunung Gede bersama teman-teman kantornya yang semuanya adalah pendaki pemula. Awalnya saya ragu karena kejadian mengerikan yang saya alami di Rinjani masih terbayang di pikiran saya. Namun akhirnya saya beranikan diri untuk menerima tawaran tersebut. Nyatanya pendakian Gunung Gede 2014 itu akan sangat berpengaruh dengan kehidupan saya di masa depan. Pada pendakian itu, saya akhirnya bertemu dengan seorang wanita bernama Resti Nur Oktaviana, seorang yang kelak jadi pasangan hidup saya. Terima kasih.